Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan kelancaran rezeki, sehat walafiat tentunya. Amin Allahumma amin. Kali ini satu keluhan dari pemilik Nmax lama ya. Di sini ada keluhan bahwasannya kadang ada nyala di bagian suhu ya, sensor suhu di bagian speedometer. Nah, di sini kita cek di bagian oli terlebih dahulu. Ditakutkannya memang ada kebocoran dari bagian air radiator ya, tapi kita coba berbagai aspek, kita cek bocor keluar dan bocor ke dalam, karena memang biasanya kalau memang ada sensor suhu yang nyala ya teman-teman, itu biasanya ada kebocoran atau karena berkurang si bagian air radiator. Nah, berkurangnya itu ada berbagai faktor. Yang paling umum adalah kebocoran ya. Kebocoran di sini bisa bocor ke dalam ataupun bocor keluar. Kalau keluar biasanya dari selang-selang ataupun dari unit radiatornya yang bocor. Kalau bocor ke dalam biasanya bagian packing atau bagian gasketnya yang bocor. Nah, di sini kita untuk bagian luar itu tidak ada terdeteksi untuk kebocoran dari selang-selang. Nah, tapi kita coba dicek ke dalam. Nah, kita coba cek oli ya. Untuk memeriksa kebocoran ke dalam, teman-teman silahkan cek olinya. Nah, siapa tahu memang ada bocor ke dalam itu sudah parah, dan itu bisa kita lihat dan saksikan. Biasanya ada perubahan warna oli yang biasanya hitam pekat, atau misalnya sudah lama, tapi kalau masih baru pergantian biasanya belum terlalu pekat. Nah, ini misalkan ada campuran atau istilahnya oli atau air radiator yang masuk ke bagian atau bocor ke bagian ruang mesin atau ke bagian mesin bercampur dengan oli, biasanya warnanya berubah menjadi putih ya. Oke, kita coba buka ya. Oke, kita buka teman-teman. Ini bagian cek tap olinya. Nah, ini teman-teman bisa kita saksikan ya, ada perubahan warna, malah agak kehijau-hijauan, karena memang warna dari air radiator itu warnanya hijau ya, bercampur dengan oli yang masih baru ya. Ini kita bisa cek untuk oli mesin atau istilahnya untuk pergantian oli mesin, ini masih di angka, berarti baru ya, masih di 162 km. Nah, di sini berarti baru melakukan pergantian oli. Nah, tapi ketika motor di suhu tinggi ada indikator air yang menyala ya. Jadi indikator ini teman-teman yang menyala. Nah, indikator ini menyala ketika di suhu panas. Dan ternyata benar ada kebocoran atau ada pengurangan dari si bagian air radiator. Nah, ternyata bocornya itu bocor ke dalam, jadi bercampur antara oli mesin dengan air radiator ya. Itu kita sudah pastikan, dilihat dari fisik olinya yang memang sudah berubah warna. Yang tadinya untuk warna oli hitam pekat ataupun agak bening, ini berubah jadi putih karena bercampur dengan air radiator. Oke, setelah kita pastikan bahwa oli atau air radiator bercampur dengan oli dan memang ada kebocoran di bagian tertentu untuk adanya air radiator yang masuk ke bagian mesin. Nah, jadi yang sudah kita bisa pastikan itu. Selanjutnya yang harus kita pastikan adalah titik kebocoran bagian part yang bocor itu bagian mana. Nah, itu tinggal yang kita jadi bahan untuk pengecekan, karena sudah dipastikan air radiator bocor masuk ke bagian engine ya. Yang kita harus bisa pastikan sekarang adalah di mana sumber kebocorannya. Oke, apakah di bagian packing atau gasket atau di bagian seal water pumpnya. Nah, kita pastikan bongkar bagian itu ya, bagian yang kita curigai, gasket dan seal water pump atau pompa air yang ada di bagian head atau kepala mesin. Yuk kita langsung ke pembongkaran. Untuk langkah pertama untuk bagian ini teman-teman, kita tentu harus melepas bagian cover ya. Ini bagian footrest harus kita lepas, cover yang ini samping juga sudah kita lepas. Ini bagian lepas bagian footrest. Nah,
untuk mengakses atau menjangkau posisi dari bagian yang akan kita tuju antara water pump dan gasket. Nah, di sini juga kita bisa cek ya, apakah memang pernah ada bongkar bagian mesinnya atau ini memang belum pernah dilakukan pembongkaran di bagian mesin. Kalau misalkan ada pernah bongkar, bisa juga kita asumsikan atau pastikan kurang presisinya pemasangan. Tapi kalau misalkan masih aman, bawaan pabrikan, berarti ini ada part yang sudah aus. Oke, kita lihat ini. Oke, ini kayaknya udah pernah bongkar teman-teman ya, karena ada sisa lem yang masih nempel. Terus bagian silinder juga ini baru teman-teman. Kayaknya ini ada pemasangan yang kurang presisi teman-teman. Ini baru bongkar kayaknya di bengkel luar, karena memang di data histori kita tidak ada pernah melakukan pembongkaran di bagian engine. Kayaknya ini habis turun mesin ternyata teman-teman ya. Kita pastikan dulu nih. Ini silindernya baru, dan juga untuk bagian dari lem-lemnya itu masih baru, yang harusnya itu untuk bagian-bagian gasket yang ori itu tidak diwajibkan untuk menggunakan lem ya teman-teman. Untuk Yamaha ya, ketika untuk gasketnya menggunakan yang ori, terus untuk part-part terkaitnya juga masih aman tanpa ada goresan, disarankan tidak menggunakan perekat jenis lem tribon atau apapun itu. Jadi untuk menghindari kejadian seperti ini. Oke, kita pastikan bongkar, dan memang sudah dipastikan ini pernah dibongkar, baru naik kayaknya ini. Soalnya lemnya pun masih basah, ada yang masih basah teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Kita lepas teman-teman untuk bagian dari seal area bagian water pumpnya atau pompa airnya. Oke, seperti itu kita turunkan saja untuk radiator air, radiatornya. Kita pastikan ini dari mana sumber bocor. Nah, di sini teman-teman juga kelihatan. Ini yang harusnya tidak ada air, di sini ada busa ya. Nah, ini berarti benar kontaminasi air, radiator sudah benar-benar tercampur dengan oli. Ini berlangsung beberapa hari kayaknya ini seperti ini. Jika dibiarkan pasti akibatnya lumayan agak fatal teman-teman. Ini yang kita periksa nanti itu ini. Nah, yang akan nanti kita periksa itu bagian dalam di sini, karena di sini itu ada bagian oil seal ya, seal yang menahan air supaya tidak tercampur dengan oli mesin. Kita periksa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini ada perbedaan baut ya teman-teman. Di sini bautnya menggunakan ring tembaga ya. Nah, di sini untuk ring tembaga ini diperuntukkan untuk menahan supaya tidak ada kebocoran yang lebih ya, karena ini bagian titik terbesar tekanannya di sini untuk bagian air radiator. Selain untuk menahan kebocoran, untuk bagian baut yang ada ring tembaganya ini adalah berfungsi untuk bleeding ketika Anda setelah melakukan pergantian air radiator atau menguras air radiator, agar tidak adanya gelembung udara ataupun udara yang tersimpan.
Oke, lanjut ya teman-teman. Nah di sini ya, nah ini bagian titik ini yang tadi menggunakan ring tembaga ya. Nah, sirkulasi air di sini lebih tertuju di sini. Ini bagian dari pompanya ya, pompa airnya. Teman-teman silahkan buka dan lepas. Di sini ada bagian pin ya. Kalau bahasa kita tuh di sini sepi, susah ya. Kita lepas. Ini baru kita bisa lepas bagian kipasnya. Nah di sini teman-teman bisa untuk periksa oil seal ini. Ini kita bisa pastikan ya teman-teman, ada karat ya ataupun ada campuran oli di sini. Bisa jadi ini muncul sumber kebocoran itu dari sini. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih pastinya ini sebaiknya diganti saja ya, ini seal ini. Tapi juga kita juga nanti harus bisa pastikan untuk bagian gasket headnya seperti apa ya. Ini dipastikan kita tawarkan dulu ke customernya untuk dilakukan pergantian untuk antisipasi supaya nanti aman sekali, atau misalnya benar-benar aman, benar-benar safety, tidak ada kebocoran. Jikapun memang ada kebocoran dari sini pun memang batas usia waktu sudah lebih dari 3 tahun. Untuk bagian karet-karet yang sangat vital atau krusial tempatnya disarankan untuk dilakukan pergantian saja untuk menghindari kebocoran di kemudian hari. Oke, dilanjut kawan-kawan ya. Ini kita setelah diskusi dengan pemilik kendaraan ya. Jadi ini tidak jadi kita bongkar dan tidak kita ganti karena ini menurut informasi dari pemilik kendaraan baru 3 hari melakukan turun mesin di bengkel luar. Nah ini rencananya tidak jadi diganti di sini, itu mau dikomplainkan ke bengkel yang tadi atau kemarin melakukan turun mesin ya. Nah, jadi udah dipastikan ya, ini kita kalau di kita ini udah pasti ini kita ganti karena memang usia juga udah mencukupi untuk melakukan pergantian part yang berbentuk karet ya, lebih dari 3 tahun. Terus packing ini juga pasti kita ganti dengan packing atau gasket yang orisinilnya untuk menghindari dikhawatirkan juga ini dari bagian sini juga ada kebocoran. Jadi intinya packing atau gasket yang tidak standar atau luar dari spek orisinil pasti kita ganti. Oli pasti kita ganti, air radiator juga pasti kita ganti. Sudah kita diskusi, sudah kita informasikan, customernya tidak melanjutkan untuk pembongkaran atau penggantian karena mau dikomplainkan ke bengkel yang kemarin melakukan turun mesin. Oke, kita cek dulu untuk bagian oli ya, dipastikan saja untuk olinya bahwa memang benar ada kebocoran. Jadi alangkah lebih jelasnya kita pastikan olinya kita turunkan terlebih dahulu karena saat ini action karena memang tidak jadi untuk melakukan pergantian packing atau gasket dan bagian dari seal bagian water pump. Kita hanya melakukan menyarankan terlebih dahulu untuk melakukan pergantian oli sampai ke bengkel yang dituju untuk dilakukan komplain atau rekonstruksi kembali untuk bagian engine yang kemarin mereka lepas, supaya tidak ada hal seperti yang ini ya, untuk kebocoran atau tercampurnya oli mesin dengan air radiator. Kita nanti ini air radiator. Nah ini untuk oli kita coba turunkan terlebih dahulu. Ini kita pasang kembali teman-teman ya. Ini kita tidak jadi untuk pembongkaran. Rencananya mau dikomplainkan ke
bengkel kemarin yang turun mesin. Katanya sih mau diminta pertanggungjawabannya dulu. Jika memang diterima ya dilanjut di sana, kalaupun tidak customernya mau kembali lagi ke kita untuk mengikuti saran ataupun anjuran dari kami terkait ada beberapa spare part atau onderdil yang harus dilakukan pergantian dengan yang baru supaya terhindar dari masalah yang seperti tadi ya, ada kebocoran ke dalam. Oke teman-teman ya, dilanjut ke bagian pembukaan atau penurunan untuk oli. Nah, ini buktinya bahwa ini benar-benar olinya tercampur dengan air radiator ya. Jadi warnanya berubah menjadi seperti kopi susu. Bahaya ya, bahaya teman-teman kalau efek jangka panjang ya dibiarkan seperti ini. Resiko lebih atau resiko dari hal yang tidak diinginkan pasti muncul, karena yang seyogianya atau harusnya tidak ada material air di bagian pelumasan ya. Nanti sifat atau istilahnya manfaat dari oli itu hilang ya, untuk perapatnya, pelumasnya, bantalan ataupun berbentuknya di bagian pendinginannya itu berkurang ataupun ya intinya tidak sesuai spesifikasi atau standar. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena memang tidak jadi untuk lakukan pembongkaran. Jadi kita hanya melakukan pergantian oli saja saat ini dan pemeriksaan bagian-bagian terkait, terutama di bagian water pump atau seal water pump. Sudah kita pastikan kan harus ganti, tapi karena memang ini motor baru 3 hari untuk dilakukan turun mesin di bengkel luar, jadi ini mau dikomplainkan oleh pemiliknya ke bengkel yang semula melakukan turun mesin ya. Ini sudah dipastikan bahwasannya ada kebocoran ke dalam mesin dari komponen sirkulasi air radiator ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman ketika ada kontaminasi air atau bercampur air dengan oli di motor Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.